Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eki Raminda Zuita Pramesti Paradiba. Annyeonghaseyo. Saya di sini akan menyampaikan sedikit materi mengenai manajemen produksi berwawasan Islam. Apa sih manajemen itu? Manajemen adalah seni melaksanakan dan mengatur, yang di dalamnya itu terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa sih produksi itu? Menurut Sofyan As-Sauqari, produksi itu adalah segala kegiatan menciptakan dan menambah kegunaan atau utility suatu barang atau jasa. Di dalam produksi Islam terdapat beberapa aktivitas produksi yang meliputi produk apa yang dibuat, berapa kuantitas produk yang dibuat, mengapa produk itu dibuat, di mana produk itu dibuat, kapan produk itu dibuat, siapa yang membuat, dan bagaimana produksinya. Terdapat beberapa 5 prinsip yang harus dipegang oleh pelaku produksi. Di antaranya adalah yang pertama, prinsip tauhid. Apa sih prinsip tauhid itu? Prinsip tauhid itu adalah ajaran fundamental Islam. Di dalam prinsip ini, produsen melangsungkan kegiatannya karena ketundukannya kepada Allah dan agar termotivasi ibadahnya. Di dalam prinsip ini, Allah menetapkan batas, aturan, dan hukum atas aktivitas produksi yang dilakukan oleh manusia, menegaskan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia dan alam semesta. Prinsip tauhid ini menjunjung tinggi manifestasi ketundukan pada Sang Kholik, sehingga kegiatan produksi adalah wujud dari ketundukan manusia terhadap Sang Pencipta. Dan yang kedua adalah prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini diimplementasikan secara luas, yakni manusia mempunyai hak untuk mengaktualisasikan kemampuan produktifnya guna meningkatkan kapasitas kesejahteraannya. Hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan menjadi pengelola dan mengambil manfaatnya dari sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu, kegiatan produksi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, bukan hanya sebagiannya saja. Dan yang selanjutnya adalah prinsip keadilan. Di dalam prinsip ini menegaskan bahwa berperilaku adil kepada siapapun akan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup manusia. Implementasi dari prinsip keadilan ini yaitu meningkatkan kapasitas produksi yang bertujuan untuk memperbesar volume kesejahteraan manusia secara umum. Di dalam produksi Islam, bentuk keadilan adalah distributif yang memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah pihak yang terlibat mendapatkan porsi kesejahteraan sesuai dengan input yang diberikannya secara proporsional. Yang kedua, hak masyarakat dan konsumen sebagai stakeholder produksi harus dipenuhi oleh produsen, sehingga dalam penerapan prinsip keadilan ini antara produsen dan konsumen sama-sama merasakan keuntungan dan manfaat dari hasil produksi. Dan yang selanjutnya adalah prinsip kebajikan atau al-maslahah. Di dalam prinsip ini menegaskan bahwa manusia itu harus melakukan sebanyak mungkin kebaikan dalam hidupnya. Dalam memberlakukan prinsip kebajikan dalam produksi ini, produsen tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam. Produsen harus bisa melestarikan, menjaga, dan melestarikannya itu harus baik.
dan harus menjaga sumber daya alam yang ada agar produksi berjalan dengan lancar. Dan yang kelima adalah prinsip kebebasan. Dalam prinsip kebebasan ini maksudnya adalah kegiatan produksi yang mengambil manfaat, mengeksplorasi dan mengelola sumber daya alam ekonomi. Tidak boleh sumber daya ekonomi disertai larangan merusak dan bertanggung jawab untuk melestarikannya. Hal tersebut menandakan bahwa prinsip kebebasan dan tanggung jawab bermakna untuk menjadi manusia yang berkualitas, maka setiap perbuatan manusia harus memiliki moral. Seperti manusia harus memiliki tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhannya. Dan yang selanjutnya adalah faktor-faktor produksi. Yang pertama adalah modal. Modal di sini bukan hanya berupa uang, tetapi bisa berupa barang-barang peralatan. Tanpa adanya modal, suatu produsen tidak akan bisa menghasilkan barang atau jasa. Modal itu juga harus bebas dari riba agar tercapainya suatu kebaikan bersama. Yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan aset keberhasilan bagi suatu usaha. Di dalam suatu kesuksesan produksi terdapat kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Di antaranya kinerja atau kemampuan para tenaga kerja dalam proses produksi tersebut. Dan yang ketiga adalah tanah. Tanah di sini bukan yang dimaksud adalah tanah yang digali atau tanah yang ditanami, tetapi tanah yang di sini adalah sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tanah di sini adalah segala sesuatu yang bisa menjadi faktor produksi dan berasal atau tersedia di alam ini. Dan yang keempat adalah kewirausahaan. Merupakan keahlian atau keterampilan yang digunakan untuk mengkoordinir faktor-faktor produksi. Dan yang kelima adalah teknologi. Pelaku produksi tidak boleh ketinggalan zaman ya terkait teknologi ini. Jadi pelaku produksi tidak ketinggalan terhadap pesaing lain. Dan yang terakhir adalah bahan baku. Bahan baku di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu bahan baku yang dihasilkan oleh alam dan bahan baku yang buatan manusia. Dan selanjutnya adalah apa sih tujuan produksi Islam itu? Tujuan produksi Islam itu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua adalah menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Dan yang ketiga adalah menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa yang akan datang. Dan yang keempat adalah pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, manajemen produksi yang berwawasan Islam itu adalah suatu kegiatan untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia, sumber daya alat, sumber daya dana, serta bahan secara optimal guna menciptakan dan menambah manfaat atau utility suatu barang atau jasa bagi masyarakat sesuai dengan prinsip dan syariat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan materi mengenai manajemen produksi yang berwawasan Islam. Semoga bisa menambah ilmu bagi para subscriber saya. Mohon maaf jika saya salah menyampaikan materinya atau ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Thank you. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Syukron. Don't forget to subscribe, like, comment, and share.
Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.